Halo pemirsa, kami berdua kembali hadir menemani kalian dengan berbagai macam informasi yang menarik dan seru untuk diperbincangkan. Apalagi kalau bukan Apa kata Gen Z? Aman banget sih. Seperti biasa sebelum kita bawain berita-berita yang unik nih, gue mau tanya dulu, hari ini kabarnya gimana nih? Hari ini kabar gue alhamdulillah sehat walafiat ya gitu. Di perjalanan juga lancar. Sampai sini juga alhamdulillah nggak ada halangan. Cuaca Jakarta juga lagi happy banget nih, lagi cerah-cerahnya nih gitu. Kalau dari lu sendiri gimana kabarnya? Happy banget, tapi rada macet, lumayan macet karena udah mulai masuk nih anak-anak sekolah nih. Iya. Jadinya ya bertambah lah, jalanan Jakarta jadi tambah macet gitu. Iya, kita boleh happy dan juga boleh asmara ya gitu. Happy asmara. Nah, pokoknya kita harus berbahagia semua. Siap. Oke Zer, hari ini ada, bukan hari ini ya, kali ini ada berita apa lagi nih? Oke, kita langsung saja masuk ke beritanya. Betul. Berita kali ini, Presiden Prabowo mengumumkan kesepakatan CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa yang menurunkan hampir semua tarif perdagangan menjadi 0%. Perjanjian ini membuka akses besar ke pasar Eropa dan memperkuat posisi Indonesia di tengah ketidakpastian global. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan pencapaian penting dalam hubungan dagang antara Indonesia dan Uni Eropa. Setelah lebih dari 1 dekade negosiasi, kedua pihak akhirnya menyepakati Comprehensive Economic Partnership Agreement yang akan menjadi kerangka kerjasama perdagangan bebas. Dalam pernyataannya di Brussels usai bertemu Presiden Komisi Eropa, Prabowo menyebut hampir semua tarif perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa akan menjadi 0%. Prabowo menyampaikan bahwa CEPA merupakan terobosan besar yang membuka akses luas ke pasar Uni Eropa yang memiliki lebih dari 460 juta penduduk dan kekuatan ekonomi global. Prabowo menilai kesepakatan ini sebagai momen strategis di tengah ketidakpastian global, memberi Indonesia mitra dagang alternatif yang kuat dan dapat diandalkan. Alhamdulillah, tadi kita ada pertemuan dengan Uni Eropa, ya, Komisi dan Dewan Presiden Commission, EU Commission dan Presiden European Council. Luar biasa, terobosan besar. Setelah 10 tahun negosiasi, hari ini kita tembus, breakthrough. Semua titik-titik persoalan sudah kita selesaikan. Jadi kita sudah punya sekarang perjanjian Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Uni Eropa, yang ini sebetulnya nanti adalah menjadi free trade agreement. Ya. Hampir semua tarif kita sudah selesai, ya, hampir semuanya 0% di antara kita. Jadi ini saya kira terobosan baru. Uni Eropa pasar yang sangat besar, jumlah penduduk 460 juta lebih. Total GDP mereka sangat besar, perdagangan mereka juga sangat besar. Jadi ini alhamdulillah suatu peristiwa bersejarah. Kita dalam keadaan ketidakpastian dunia, sekarang kita punya alternatif yang kuat. Saya kira itu ya. Kapan ditandatangani? Tantangan perlu waktu tentunya. Mudah-mudahan tidak lama lah. Ya. Meski proses penandatanganan dan ratifikasi masih membutuhkan waktu, Prabowo berharap tahap tersebut bisa segera rampung. Kesepakatan CEPA diharapkan mampu memperkuat ekspor Indonesia, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan kepercayaan pasar terhadap kerjasama ekonomi kedua kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Nah, ini ada berita yang sangat-sangat menarik banget nih tentang perdagangan untuk Uni Eropa. Betul. Nah, Uni Eropa berarti orang Padang loh. Orang Uni sama bapaknya orang Padang, ibunya orang Eropa gitu ya, Uni Eropa. Kalau bapaknya dari Jepang, ibunya dari Bali, bapaknya dari Jepang. Apa tuh? Anaknya siapa? Made ini apa? Waduh. Ya jadi gimana nih Jar berita kali ini nih? Berita kali ini yaitu ada kesepakatan CEPA Prabowo Subianto dengan Uni Eropa. Iya. Yang dimana Indonesia bisa berdagang ke Uni Eropa dengan tarif 0%.
Berarti kan 0% kan berarti Iya. nggak kena tarif kan. Nah ini kan berarti menguntungkan sekali buat Indonesia. Betul. Kalau menurut lu seperti apa sih? Sebenarnya kalau menurut gue sendiri ya, jujur gue sangat mengapresiasi si langkah dari Prabowo Subianto ya gitu. Karena kalau kita lihat berita ke belakang ini kan sudah dilakukan negosiasi selama 10 tahun nih kurang lebih nih Jar. Jadi 10 tahun negosiasi, akhirnya di tahun ini nih, ini Prabowo bisa menekan suatu perjanjiannya gitu dengan CEPA atau Comprehensive Economic Partnership Agreement gitu. Yang benar. Yang benar dong. Oh. Nah, jadi karena perjanjian inilah diharapkan semoga kedepannya itu perdagangan antara kita gitu, ekspor impornya, terus juga antara perdagangan bisa lebih lebar lagi ke depannya gitu, dan juga menguntungkan Eropa sama menguntungkan Indonesia juga nih. Bener gitu. banget, apalagi kan Indonesia kan juga akhir-akhir ini Amerika menjatuhkan kayak apa sih Iya. yang tarif 32% Iya, tuh iya. buat anggota BRICS. Nah, ini bisa jadi jalan baru Iya. perdagangan Indonesia. Jadinya nggak bergantung lagi sama Amerika. Betul, terus jadinya ya yang gue lihat adalah sebenarnya di tengah ketidakpastian berita global nih gitu. Ini kita mendapatkan berita yang cukup menggembirakan gitu. Bener banget, Jadi, langkah yang iya. sangat berani banget ya, sangat Iya. sangat revolusioner buat Iya, betul. ekonomi Indonesia. Apalagi kan sebenarnya Uni Eropa dan juga Indonesia ini sama-sama negara dengan populasi yang sangat besar gitu. Kalau nggak salah tuh populasi dari Uni Eropa itu ada sekitar 400 jutaan lebih lah gitu. Sementara Indonesia juga ada sekitar ratusan juta juga kan ya. Iya. Ada jadinya karena ada kedua negara ini bisa kita bilang ini sama-sama menguntungkan dunia perdagangan global nih sebenarnya. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya. Betul. Ada apa nih, San? Oke nih, berita selanjutnya. Kementerian Komunikasi dan Digital menyediakan akses internet untuk mendukung pembelajaran di sekolah rakyat. Infrastruktur ini disiapkan bersama Kementerian Sosial guna mewujudkan pendidikan digital yang merata. Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan komitmennya dalam mendukung proses belajar mengajar di sekolah rakyat melalui penyediaan akses internet. Saat melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, staf khusus Menteri Alfredo Kautsar Ramadan menyampaikan langkah ini merupakan bagian dari upaya digitalisasi pendidikan yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan sistem pendidikan yang merata dan terhubung secara digital. Menurut Alfredo, konektivitas digital menjadi kunci untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya bagi kelompok rentan. Digitalisasi ini penting, teman-teman. Kalau kita lihat, kenapa penting? Karena Indonesia membutuhkan lebih dari 9 juta talenta digital pada tahun 2030. Penyediaan jaringan internet ini merupakan hasil kerjasama antara Kemkomdigi dan Kementerian Sosial selaku penyelenggara sekolah rakyat. Dalam kunjungannya, Alfredo juga meninjau langsung infrastruktur digital dan memeriksa kualitas bandwidth internet yang disediakan untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Diketahui kota ini akan mengoperasikan sedikitnya 3 sekolah rakyat pada 14 Juli 2025. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Nah, jadi itu ya Jar ya. Jadinya sebenarnya ini kita ngomongin tentang Komdigi yang memberikan akses internet di sekolah rakyat ya. Yang gue lihat di sini adalah gue nih baru tahu ada yang namanya sekolah rakyat nih. Gitu. Kok dari lu sebelumnya udah tahu sekolah rakyat belum? Belum tahu gua. Belum tahu Sekolah ya? rakyat, iya. Jadi sekolah rakyat itu ini kebijakan baru banget nih Zar, yang gue lihat ya, ini kebijakan baru yang ada di pemerintahan Prabowo Subianto sekarang nih gitu. Jadi sebenarnya sekolah rakyat ini baru ada atau baru diadakan lagi lah gitu. Ini pada tahun 2025 ini nih gitu. Berarti dulu udah pernah ada sekolah Dulu rakyat. udah pernah ada namanya sekolah rakyat juga gitu. Dan sistemnya mungkin mirip-mirip tapi sekarang ini sudah dimodifikasi lagi lah dengan sistem-sistem yang lebih baru lah gitu. Nah, gue menarik banget nih. Sekolah rakyat itu sebenarnya tuh kayak gimana? Maksudnya di luar SD, SMP, SMA atau cuman diubah misalnya Nama kayak doang. SD jadi sekolah rakyat, apa kayak gitu atau sistemnya beda lagi? Nah, jadi sebenarnya sekolah rakyat ini ya kurang lebih sebenarnya sama kayak SD pada umumnya gitu, tapi sekolah rakyat ini diperuntukkan untuk anak dari keluarga miskin atau miskin ekstrim lah gitu. Oh, yang nggak mampu lah Yang ya. nggak mampu lah gitu. Nah, itu dibuatkan sekolah rakyat gitu. Dan juga yang membedakan adalah kalau misalnya kita ke sekolah biasa ya gitu atau sekolah pada umumnya itu kan kita datang belajar terus pulang gitu. Nah, kalau di sekolah rakyat ini sistemnya asrama nih Zah. Wah, itu bagus. Kenapa? bagus, Dan bagus. juga
semuanya dari mulai penginapan, dari makanan dan lain-lainnya itu full gratis gitu. Jadinya ya diharapkan semoga dengan ada sekolah rakyat ini bisa menumbuhkan rasa-rasa jiwa kepemimpinan dan juga akademik gitu bagi kalangan yang kurang mampu lah gitu. Bener banget. Gue juga mendukung banget nih program ini karena gue dulu emang sekolahnya di asrama. Di asrama pernah Iya, jadinya tuh karena di asrama para guru itu bisa memantau langsung para siswa-siswanya. Misalnya kayak jam malamnya ketahuan. Jadi nggak aneh-aneh kayak yang sekarang kan orang malam, siswa aja malam bisa main kemana. Jadi nggak kepantau nih. Dan kalau di asrama kan jadi lebih kepantau 24 jam dan bisa lebih terkontrol lah siswa-siswa ini nih. Nah tapi selama lu di asrama ya, lu happy gak? Happy asrama. Oke, Jar, ada berita apa lagi nih? Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya. Iya. Berita selanjutnya yaitu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan kenaikan fasilitas olahraga sebesar 10%. Kebijakan aturan bukan inisiatif pemerintah Jakarta, namun oleh undang-undang. Gubernur Jakarta Pramono menjelaskan, kenaikan harga tarif pajak olahraga khususnya tenis, renang, basket, bola voli, pedal, dan olahraga pilihan lainnya yang dianggap mampu. Masyarakat dengan kemampuan ekonomi tertentu akan dikenakan pajak sebesar 10%, khususnya untuk olahraga pedal. Kenaikan tarif pajak untuk fasilitas olahraga ini diberlakukan mengikuti ketentuan Undang-Undang HKPD nomor 1/2022 tentang keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah nomor 257 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas keputusan Kepala Bapenda nomor 854 tahun 2024. Pemberlakuan ini sudah tersebar beberapa daerah termasuk Jakarta. Kebijakan ini menjadi perbincangan karena sedang viral. Namun pemerintah menegaskan bahwa ketentuan tersebut disesuaikan dengan perkembangan olahraga dan hiburan di masyarakat yang kini menjadi objek pajak daerah. Jadi undang-undang kita sudah mengatur pajak hiburan dan pajak pertandingan. Semua yang menyangkut pajak hiburan olahraga itu semuanya terkena pajak, ada 21, termasuk tenis, renang, basket, bola voli, pedal. Ini kan menjadi ramai karena pedal. Dan pedal ini terus terang aja, mohon maaf, rata-rata yang bermain adalah middle ke atas. Kemudian ada pertanyaan, kenapa kok golf tidak dikenakan ini? Teman-teman sekalian, golf sudah dikenakan PPN, sehingga pajak itu tidak boleh ganda. PPN-nya golf 11%, untuk basket, pedal, renang, dan sebagainya adalah 10%. Jadi itulah yang diatur, dan kami mengatur itu bukan karena inisiatif dari pemerintah Jakarta, tetapi undang-undang yang mengatur itu, dan kami menerapkan itu. Sehingga dengan demikian ini ya, terakhir kali saya jawab urusan, ini kan pasti ada kaitannya sama pedal. Jadi pedal dikenakan 10%, golf 11%. Dari Jakarta, Mutiara Patiasina, Rafli, Sinpo TV melaporkan. Nih lagi-lagi ada olahraga dipajakin lagi nih. Kalau menurut lu gimana, San? Sebenarnya kalau menurut gue ya lagi-lagi sih kita berbicara tentang aturan ya. Kalau ternyata aturannya pun sudah ada yang menaungi hal tersebut gitu kan. Ini kan sempat ramai gara-gara saat olahraga pedal mulai booming gitu kan, dan ada berbagai macam lapangan pedal di mana-mana gitu, khususnya di Jakarta ya gitu. Itu dari gubernur kita gitu, Pramono Anung, dia tuh bilang kalau ya lapangan pedal ini akan dikenakan pajak gini lah gitu. Walaupun kalau kita lihat sekilasnya itu berita yang dikeluarkan oleh gubernur nih, tapi sebenarnya undang-undang itu sudah ada gitu. Jadi dari pemerintah ya, dari undang-undang yang menaungi tentang hal tersebut itu sudah diberlakukan gitu. Jadi ya menurut gue sih sudah sepantasnya dan sudah seharusnya memang berbagai macam olahraga yang tertanam atau ada dalam undang-undangnya gitu ya, itu dikenakan secara merata sih gitu. Tapi apakah dengan mengadakan tarif pajak ini menurunkan minat masyarakat sama olahraga nggak? Jujur menurut gue enggak sih. Jadinya ya gimana ya, kalau misalkan kita lihat lagi sebenarnya antusiasme masyarakat gitu terhadap berbagai olahraga yang bisa dibilang FOMO lah gitu, kayak pedal atau lapangan mini soccer gitu, itu konsumennya akan selalu ada sih gitu. Jadi ya menurut gue walaupun dinaikin pajak segimanapun ya selama konsumen masih ada,
secara bisnis sih masih aman sih gitu. Jadi menurut gue justru kalau misalnya ternyata peruntukan pajak ini untuk sesuatu yang lebih positif ya kenapa enggak gitu. Itu kalau dari gue sih. Tapi kalau gue rada kurang setuju karena apa ya? Untuk orang-orang kayak yang harus ngeluarin duit lagi buat olahraga itu jadi bikin males. Jadinya kayak misalnya ini mau nge-gym nih, mau bayar gym jadi mahal membernya gara-gara ada pajak ini. Sebenarnya seharusnya kan masyarakat kan dipermudah untuk akses ke olahraga dan lain sebagainya. Dan apa namanya, mudah-mudahan dengan adanya tarif pajak ini jadinya masyarakat tuh bisa mendapatkan manfaat dari ditariknya pajak ini. Misalnya kayak fasilitas olahraga jadi lebih proper lagi. Apa namanya, kayak lapangan lari lebih enak lagi, lebih ramah buat para olahraga. Nah, itu harapannya sih gitu. Betul. Dan juga terakhir sih sebenarnya harapannya gak cuma lapangan pedong dibanyakin ya, tapi lapangan pekerjaan juga dibanyakin gitu. Bener banget. Nah, kita ke berita selanjutnya aja, San. Ada nggak, San? Berita selanjutnya, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengunggah konten soal pacu jalur tarian anak di ujung sampan yang tengah viral di dunia. Konten tersebut diunggah Gibran di akun sosial Instagramnya @gibran_rakabuming. Melalui caption di sosial media Instagramnya, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuturkan siapa sangka dari tepian Kuantan Singingi semangat pacu jalur bisa mengalir hingga ke jagat digital dunia. Konten Wapres Gibran berupa video pendek dengan musik latar DJ tari pacu jalur lagi viral. Dalam video selain menampilkan anak yang menari di ujung sampan yang sedang melaju berlomba, juga memperlihatkan Gibran yang tengah menari-nari mencoba mengikuti anak pacu jalur dengan latar belakang perbukitan dan pegunungan. Menurutnya Gibran, viralnya pacu jalur adalah bukti kekuatan diplomasi budaya di era digital di mana konten mampu menjadi jembatan memperkenalkan kearifan lokal Indonesia ke mata dunia. Pacu jalur bukan hanya tradisi, ia adalah narasi, warisan dan identitas Indonesia yang menginspirasi dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Lagi-lagi ngomongin tentang pacu jalur nih. Ini kan juga cukup ngetren bahkan sampai ke luar negeri ya. Banyak banget. Iya, bahkan sampai diturunkan oleh beberapa atlet-atlet yang ada di luar negeri juga nih. Kemarin Marquez menang. Iya makanya tuh. Aura farming dulu. Nah ini juga Gibran nih gitu, karena Gibran kan sebenarnya sangat identik dengan anak muda ya, gitu. Dan sebenarnya gue udah nggak kaget dengan yang Gibran posting di akun Instagramnya gitu, karena ya hal-hal viral pun ini wakil presiden kita selalu sensitif gitu, dan itu yang diperlukan gitu karena supaya Gibran tuh kayak sebagai ikon anak muda zaman sekarang lah gitu. Tapi menanggapi yang viral viral seperti ini, menurut kayak gimana, San? Kayak ini kan sebenarnya pacu jalur ini udah tradisi yang cukup lama dan baru viral akhir-akhir ini. Kalau dari lu kayak gimana, San? Dari gue sebenarnya menanggapinya sangat mengapresiasi justru sih. Kenapa? Gara-gara gini. Walaupun kita di masyarakat Indonesia ini sudah mengenal pacu jalur sejak lama sebenarnya ya gitu. Walaupun baru terkenalnya dan juga baru viralnya tuh di luar kan sekarang nih. Menurut gue selama konten yang dibuat atau selama viralnya itu dalam konteks positif gitu, yaitu untuk memperkenalkan budaya kita, gue sangat mendukung sih justru. Maka yang gue harap nggak cuma pacu jalur nih, berbagai kebudayaan Indonesia lainnya bisa viral juga nih gitu. Biar menarik juga ya, menarik wisatawan juga, wisatawan dan juga menumbuhkan ekonomi di sekitar situ. Betul. Di sekitar kebudayaan tersebut, kayak pacu jalur di sekitar daerah Riau. Iya, daerah Riau. Nah, makanya semoga hal ini ya bisa berdampak positif untuk semuanya lah. Dan pemerintah juga harus harus peka terhadap hal-hal tersebut. Biar terus berinovasi lagi dari kebudayaan tersebut, dan makin viral, makin banyak lagi duit yang masuk, dan juga disupport juga, apalagi kan kayak pacu jalur, atlet-atletnya juga harus disupport biar makin berprestasi lagi di kancah internasional ke depannya. Jadinya pemerintah harus peka nih terhadap atlet-atletnya, jadinya jangan viral karena anaknya, juga harus harus ini juga sama atletnya. Biar biar sama-sama mendapatkan berkah dari viralnya tersebut. Ya, terus juga sebenarnya dari viral pacu jalur yang akhirnya diposting oleh Gibran Rakabuming Raka ya, ini juga gue sih berharapnya viral ini bukan kayak sekedar cuman sesaat aja gitu, tetapi ini dampaknya bisa panjang gitu.
nggak cuman si anak kecilnya tersebut gitu. Ini maksudnya untuk perekonomian daerah tersebut, untuk keberlangsungan budaya tersebut gitu. Ini harusnya menjadi perhatian bagi kita semua sih. Nggak cuma dari masyarakat tapi dari lapisan pemerintah seperti yang lu bilang tadi. Bener banget. Tahan sampai situ dulu San, karena kita akan kembali lagi. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Apa Kata Gen Z. Aman banget sih, aman banget sih. Kembali lagi di Apa Kata Gen Z. Aman banget sih, aman banget sih. Nih langsung saja ke berita selanjutnya nih San. Ada yang menarik nih. Berita kali ini yaitu seorang wanita tertangkap basah saat melakukan pencurian perhiasan emas di toko emas Pasar Murakata, Kecamatan Barabai, Kalimantan Selatan. Pelaku diketahui mencoba mencuri emas seberat 50 gram jenis gelang belitung dari toko emas di pasar tersebut. Aksi nekat seorang pelaku pencurian terjadi di sebuah toko emas di Pasar Murakata, Barabai, Kalimantan Selatan. Pelaku yang diketahui mengenakan jilbab warna kuning berpura-pura sebagai pembeli dan meminta penjaga toko untuk menunjukkan gelang emas. Saat diberi kesempatan mencoba, pelaku langsung menukar gelang asli dengan barang tiruan yang telah dibawa sebelumnya. Aksi itu segera diketahui oleh pemilik toko yang langsung berteriak meminta bantuan warga. Warga yang mendengar teriakan langsung mengepung lokasi dan berhasil menangkap pelaku sebelum kabur dari tempat kejadian. Nih ada orang nyuri emas 50 gram, ketahuan, ketangkap basah. Nah itu Nijar, sebenarnya yang gue helat tuh itu tuh. Sebenarnya kenapa namanya tertangkap basah ya? Iya, padahal nggak lagi basah-basah. Nah, lu tahu asal usulnya gak, Jar? Ketangkap basah itu asal usulnya dari kalau nggak salah abad 15 di Scotland. Oh, dari zaman dulu udah ada ternyata ya? Iya, enggak itu asal usulnya dari Skotlandia. Itu ada orang melakukan pembunuhan dan dia ketahuan pas tangannya masih ada darah-darahnya. Karena tertangkap basah. Iya, jadinya dari situ asal mulanya. Baru akhirnya mulai kesini jadi apa namanya idiom. Idiom kayak yang dipakai secara terus-menerus ya. Idiom tuh apa namanya kata ganti kayak ganti. Tangan panjang apa? Luffy. Ayo Luffy. One Piece tangannya panjang tuh. Atau emang apa? Nah, ringan tangan dah. Oh, ringan tangan. Gampang memberi. Emang apa ringan tangan? Atau enggak tangan kanan? Orang kepercayaan. Iya, gitu ya. Maksudnya kayak gitu. Buah tangan. Nah, memberi apa? Pemberian. Nah, itu maksudnya idiom tertangkap basah. Tak kenal maka tak sayang itu peribahasa ya. Beda. Oh, pokoknya kurang lebih tertangkap basah tuh seperti itulah ya. Iya, idiom. Nih ada orang ketangkap basah tapi nggak lagi basah-basahan. Nyuri 50 gram emas perhiasan. Wah, kaget. Ketangkap basah. Kalau menurut lu gimana, San? 50 gram sebenarnya cukup banyak ya. Sebenarnya 50 gram kan. Berat dong. Iya, beratnya cukup maksudnya secara jumlah kan atau secara nilai tuh cukup lumayan lah gitu. Itu bisa hitungan berapa puluh juta ya itu ya. 1 gram emas sekarang berapa? 1 atau 2 jutaan lah ya. 1 gram emas ya atau ya sekitar segitu lah ya. Ya 1,8 lah kan. Iya segitu. Ini 50 gram gitu. Berarti berapa? Ntar lu. Ini. Jadi kasus pencurian seorang wanita nih yang gue helat nih sebenarnya ini cukup miris ya gitu. Apalagi akhirnya ini warga tuh bisa menggagalkan aksi pencurian tersebut gitu. Kita selalu kepada warga-warganya ya yang membantu dan juga ini kan kejadiannya di Kalimantan Selatan ya gitu. Sebenarnya menurut gue kenapa dia melakukan pencurian emas itu yang gue lihat adalah mungkin karena emas ini nilainya selalu naik lah gitu bisa dibilang kan stabil terus kan dibandingin barang-barang yang lainnya gitu. Makanya kenapa tujuan dia emas gitu. Ya tapi dari gue sih apapun latar belakangnya dia gitu untuk urusan keluarga kah atau kebutuhan lainnya gitu melakukan pencurian emas ini sangat tidak dibenarkan sebenarnya sih. Bener banget. Emas apa yang viral? Waduh, emas antam. Salah. Emas apa? Masuk Pak Eko. Waduh. Nggak ada tuh, cuman emasnya doang yang dipakai. Iya. Nah, tapi ada berita selanjutnya nih, Za. Ada apa tuh, San? Ada lagi nih.
Setelah lebih dari sepekan dinyatakan hilang di kawasan hutan Bukit Bedung, Bunguran Timur Laut Natuna, 3 orang pencari gaharu akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat di kawasan hutan Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut. Tim SAR Gabungan Natuna Kepulauan Riau berhasil menemukan 3 orang pencari gaharu yang sebelumnya dilaporkan hilang di hutan Bukit Bedung dalam kondisi selamat dan sehat. Ketiga korban ditemukan pada Minggu sore 13 Juli 2025 di kawasan hutan Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut. Ketiganya adalah Didik Setiawan 41 tahun, Nurgai Sugito 44 tahun, dan Muhammad Hasanuddin 35 tahun. Ketiga orang tersebut sebelumnya dilaporkan hilang oleh pihak keluarga pada Jumat 11 Juli 2025 setelah tidak kunjung pulang selama lebih dari 10 hari berada di hutan. Nah, jadi ada 3 orang hilang nih. Hilangnya di hutan Bukit Bedung. Ini akhirnya ditemukan selamat nih, Jar. Alhamdulillah. Jadinya jujur kalau dari gue pribadi, ini gue cukup agak trauma gitu, apalagi pas kita lihat beberapa film-film yang belakangan ini kan tentang ada yang hilang di hutan, hilang di gunung gitu. Nah itu sebenarnya ini kan juga dinyatakan hilangnya lebih dari sepekan gitu, dan akhirnya walaupun dinyatakan selamat, cuman gue sih alhamdulillahnya, dan yang gak habis pikir adalah cara korbannya ini bisa bertahan hidup lah gitu. Jadi kenapa selama sepekan dinyatakan hilang di sebuah hutan, itu kan cukup cara dia survivalnya ya. Survive-nya gimana itu ya? Kan bisa kalau minum tuh dari embun. Oh gitu bisa. Lu pernah ikut pramuka nggak? Pernah dong. Nah itu kan coba tepuk pramuka. Pramuka, Praja Muda Karana. Ya, siapa Bapak ada Pramuka? Juga salam pramuka. Salam pramuka apa? Oh, lu nggak tahu ya? Ya udah. Ada apa lagi? Siapa Bapak Pramuka Indonesia? Wah, siapa ya? Nggak tahu gue. Agus Salim. Oh, Agus Salim Bapak Pramuka Indonesia. Iya. Hormat Bapak Agus Salim. Nah itu tuh teknik dasar survival di hutan tuh bisa dari pramuka ini. Dari dasar-dasarnya kayak tali temali. Habis itu cara bertahan kayak cara bikin api, menghangatkan diri. Habis itu apa aja yang bisa dimakan. Nah itu teknik-tekniknya bisa didapatkan di apa namanya? Kalau di sekolah namanya apa ya? Pramuka ekskul. Iya, di ekskul pramuka. Seperti itu, San. Lu berarti nggak ikutin pramuka dong lu? Gua sebenarnya ikut ya, tapi nggak sampai sedalam itu sih gitu. Ya pengen kita tetap kayak, lu pernah camping di Cibubur gak? Nggak pernah gua. Persami. Nggak pernah. Nah itu kan Persami itu pramuka banget tuh. Persami, perkemahan Sabtu Minggu. Nah itu aja. Perkajum. Perkemahan Kamis Jumat. Nah. Perjusa. Perkemahan Jumat Sabtu. Nah. Perselaraka. Panjang banget. Itu mah perkemahan setiap hari. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya nih, San. Iya. Berita selanjutnya yaitu setelah melakukan operasi pencarian, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban terseret ombak di pantai Karangseke, Desa Muara Binungun, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Banten. 1 orang berhasil diselamatkan dan 2 orang lainnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Operasi pencarian dan penyelamatan yang dilakukan tim SAR gabungan di bawah koordinasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten berhasil menemukan 2 korban terseret arus laut di pantai Karangseke, Kabupaten Lebak. Kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Peristiwa naas tersebut terjadi pada Minggu 6 Juli 2025 di pesisir pantai Karangseke, Desa Muara Binuangun, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Banten. 3 pengunjung yang merupakan warga Banjarsari dilaporkan terseret arus saat beraktivitas di tepi pantai. Ini ada wisatawan terseret ombak di laut. Ini sebenarnya udah nggak umum lagi nih. Iya. Udah nggak umum, udah umum banget. Udah sering banget. Udah sering banget nih wisatawan keseret di laut, di pantai. Nah, kalau dari lu seperti apa, San? Dari gue sebenarnya ya ini sih lagi-lagi yang ngomongin tentang kayak tadi kan sebelumnya kasus orang hilang gitu yang di dalam hutan. Nah sekarang di ombak gitu. Jujur gue tuh pernah ada pengalaman terseret di ombak sebenarnya, Jar. Oh iya? Jadi pas gue lagi di Pantai Pangandaran ya gitu. Pantai Pangandaran kan cukup ramai oleh wisatawan gitu dan juga oleh warga-warga lokal juga kan. Jadi itu posisinya gue lagi sama keluarga gue lagi liburan ke Pantai Pangandaran gitu. Nah karena gue orangnya bisa berenang gitu, gue kan kayak lumayan pede lah gitu. Gue nggak mau di tepi pantai doang gitu. Gue pengen main airnya di tempat yang agak jauh lah yang gitu. Yang agak dalam ya. Yang sampai kita nggak bisa napak gitu. Kenapa? Gara-gara gue pede gue bisa berenang gitu.
Nah ternyata kalau ombak itu kan dia tuh bukan dari belakang ke depan doang kan ombaknya, tapi ternyata dari belakang gitu ke depan itu geraknya nyamping gitu. Jadi semua orang yang ke bawah ombak itu sebenarnya dia nggak ke depan banget tapi agak ke nyamping gitu. Nyamping nih maksudnya gimana? Agak ke sebelah kiri gitu. Jadi kita ke belakang nih, yang biasanya kita ke depan doang nih, lama-lama ke kiri, ke kiri terus gitu. Lama-lama jauh dari pandangan kedua orang tua gue gitu. Nah dari pandangan gue sebenarnya ya gue bisa ngeliat orang tua gue nih, gara-gara menurut gue ya udah jaraknya cuman nggak terlalu jauh lah gitu. Ternyata di saat itu juga itu gue sampai diumumin oleh menara toanya gitu loh, menara suara gitu, informasi menara informasi gitu. Akhirnya tiba-tiba ada kayak tim SAR gitu nyamperin gue. Oh, dikira lu anyut. Dikira gue anyut, padahal itu posisinya gue ya lagi nggak kenapa-napa gitu. Nah makanya gue sih tahu sih gimana kondisinya saat kita terseret ombak gitu, karena ya itu udah bukan kita nggak bisa kontrol secara jauh gitu. Itu udah dikontrol sepenuhnya oleh ombak sih. Begitu. Habis itu disamperin gimana? Disamperin langsung dilempar ban gue. Makanya kenapa pas gue ditarik lagi ke dalam atau ke tepi pantai, itu beberapa keluarga gue udah nangis, dikiranya gue hilang. Seperti itu tuh. Dan kalau gue hilang, gue nggak mungkin duduk di sini. Jadi sedih ya gitu. Nah ini balik lagi kepada berita tadi ya. Jadinya ini 2 wisatawan yang sudah meninggal dunia gitu. Kita berbela-sungkawa dulu kepada 2 wisatawan nah nih, tersebut. Gue mau tahu tips kalau misalnya lagi ada di posisi kayak gitu gimana, San? Posisinya ya, jujur kalau kita ke bawah ombak, ini sepemahaman gue aja ya, itu kita jangan posisinya kita harus selalu rentangin tangan gitu. Oh kayak gini. Iya, rentangin tangan, dan misalkan kita ke depannya itu ada kayak orang, itu usahain jangan posisi terbuka tapi kita begini nih. Kalau ada orang. Aku ada orang gitu. Kenapa? Gara-gara misal kita nabrak ke orang yang lebih depan kita, itu kan biasa kita kayak langsung jatuh, pingsan, terus hanyut gitu. Nah, dengan kita melindungi dada kita, itu diharapkan sih bisa lebih safety lah gitu. Paling itu sih untuk kayak jelasnya SOP seperti apa, gue juga kurang paham sih. Oke. Kita lanjut ke berita selanjutnya aja, San. Ada berita apa nih, San? Oke, jadi ada berita selanjutnya. Berawal kenalan melalui media sosial, Ririn Dwi Cahyani, gadis belia warga Pedongkelan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, dibawa lari seorang pria. Kepergian korban dan pelaku sempat rekam kamera pengawas milik warga. Inilah potongan rekaman video warga saat Ririn Dwi Cahyani pergi dengan seorang pria yang mengaku bernama Muhammad Furqon Alvino alias Furqon alias Alvin pada Minggu siang. Menurut penuturan Teti Mulyani, Ibu Ririn, sebelum hilang pelaku sempat bertamu ke rumah korban. Usai berbincang sebentar, pelaku kemudian izin mengajak korban untuk jajan dengan meninggalkan tas berisi baju, sepatu, sandal, dan botol minum di rumah korban agar keluarga percaya. Namun hingga Minggu malam, Ririn tak menunjukkan batang hidungnya. Orang tua Ririn, gadis belia berusia 18 tahun, warga Pedongkelan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, sempat menghubungi sang anak, namun nomor teleponnya sudah tidak aktif. Jadi ada seorang wanita ya gitu. Ini kenalan di medsos, taunya anak tersebut dibawa kabur orang. Jatuh cinta boleh tapi pakai otak dong. Nah, jangan gampang-gampang gitu. Jadinya sebenarnya kalau kita lagi makin hari itu makin banyak banget modusnya ya gitu. Apalagi modus kayak di dating apps, terus modus dalam ya berbagai hal gitu. Entah itu tujuannya untuk memeras duit, untuk kayak mendapatkan keuntungan dan lain-lain lah gitu. Jadi ya ternyata di sini modusnya lumayan unik gitu. Dia tuh kenalan di dating apps ya gitu, di medsos, dan ternyata pas udah kenalan sampai tempat dibawa kabur orang tersebut. Iya, sebenarnya ini ya, jadi ini ya pembelajaran buat pemirsa semuanya. Jadi jangan gampang-gampang buat percaya sama orang gitu ya. Harus cross check, harus lebih hati-hati. Boleh jatuh cinta cuman dipikir-pikir lagi kalau orangnya belum, apalagi kan stranger media sosial kan lumayan bahaya ya kalau baru ketemu baru kenal habis itu langsung ngajak pergi. Nah, ini tanda-tanda nih. Jangan gampang percaya. Atau sih ini juga sebenarnya sempat viral atau sempat ramai gara-gara kepergian dari korban dan juga pelaku ini terekam oleh CCTV nih gitu. Jadi karena terekam CCTV akhirnya ya petugas bisa dengan mudah mencarinya gitu. Tapi kalau
lu ada pengalaman sendiri nggak sama kayak stranger di medsos gitu? Alhamdulillah sampai sekarang sih gue belum ada ya gitu, dan gue juga nggak prefer ke sana gitu. Sampai sekarang gue kalau kenalan ya cuman secara langsung gitu, nggak pernah kayak orang nggak kenal kita langsung kenalan di DM-an mungkin, atau tiba-tiba langsung WA gitu. Gue nggak berani sih. Kayak DM apa namanya, kayak ini gue ngeliat lu di sini keren gitu kan, so ngasih kata-kata semangat nggak pernah gitu? Nggak pernah sih. Gue pernah lagi. Lu pernah DM tapi? Ada DM tapi masuk. DM-nya apa? DM jadinya ya dia ngelihat gua lagi ada di liputan, habis itu ketemu Instagramnya, tanyain nih abang yang ini ya gitu. Iya, habis itu ya udah, untungnya dia nggak nyampe kayak ketemuan, cuman kayak ngasih semangat, keren ya, semoga kedepannya bisa sukses lagi. Habis itu ngasih tahu kayak, oh ternyata kirain gue followersnya udah banyak kayak gitu, cuman itu, untungnya itu membangun sih itu. Jadinya ya gue thanks buat lu yang udah nge-DM gue. Keren, lu fans gue pertama. Nah itu berita terakhir segmen kali ini, San. Kita akan kembali lagi dengan berita-berita yang lebih unik lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Apa Kata Gen Z. Aman banget sih, aman banget sih. Kembali lagi di Apa Kata Gen Z. Aman banget sih, aman banget sih. Nah kita lanjut ke berita selanjutnya nih, San. Berita kali ini yaitu tertangkap kamera CCTV. Wanita cantik mencuri tas berisi uang dan 1 botol parfum di salah satu toko penjual parfum dengan modus beli parfum. Dalam kamera CCTV terlihat pelaku masuk ke dalam toko penjual parfum di Jalan Dr. Mansur Medan, Sumatera Utara. Pelaku berusaha mengalihkan konsentrasi pegawai toko. Pelaku yang mengenakan topi warna hitam meminta korban mengambil botol parfum yang ada di etalase. Saat pegawai mengambil parfum yang diminta, pelaku dengan cepat mengambil tas hitam yang ada di etalase bagian depan. Selain tas berisi uang hasil penjualan parfum ratusan ribu rupiah, pelaku juga membawa kabur 1 unit ponsel. Aisyah, pegawai toko parfum, Rabu siang menyampaikan pelaku datang ke toko bersama seorang pria saat toko akan tutup. Pelaku memesan produk parfum dalam jumlah banyak. Pelaku mengambil tas berisi uang hasil penjualan dan 1 botol parfum. Saya tutup botol-botol yang di sini. Saya rapikan karena kan mau pulang juga. Jadi di situ setelah saya rapikan, saya membuat buku laporan toko, laporan pengeluaran gitu kan. Nah setelah itu saya lihat ke dompet, kok dompetnya kosong gitu kan. Jadi di situ saya baru sadar kalau memang uang itu udah hilang, sama HP juga. Di situ juga saya baru sadar kalau HP juga sudah hilang. Kasus pencurian tersebut kini sudah dilaporkan korban ke Polsek Medan Sunggal. Dari Medan, Sumatera Utara, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Modus beli parfum tapi malah digondol parfumnya. Menurut lo seperti apa, San? Sebenarnya ini juga berkaitan dengan apa yang udah kita bahas di segmen sebelumnya gitu kan ya, tentang apa mencuri emas, tapi ini mencurinya di tempat parfum gitu. Nah dia itu di tempat parfum tapi mencuri tas gitu. Dan ini untungnya terekam oleh CCTV sih, jadinya untuk langkah penanganannya itu bisa dengan mudah lah gitu. Karena yang gua nggak habis pikir adalah kenapa modus-modus seperti ini tuh masih ada di lingkungan kita gitu. Dan sebenarnya harusnya hal-hal seperti ini tuh udah nggak terjadi lagi gitu. Dan untungnya yang gue lihat adalah di sini pentingnya CCTV gitu. Gara-gara apa, CCTV kan sudah menangkap banyak banget kejahatan dan juga berbagai macam kejadian kan. Yang gue harapin adalah semua tempat-tempat penjualan sekarang tuh itu udah ada CCTV-nya gitu, karena biar memudahkan kalau terjadi sesuatu sih. Tapi kalau menurut gua kayaknya ini ya, orang-orang kalau belum mampu untuk berfashion, maksudnya ini parfum kan, untuk belum mampu beli parfum lah ya, jangan pakai parfum yang ada di situ kan. Lu sering lihat nggak di Alfa, di Gerai, di Gerai itu biasanya tuh tempat parfum di gini. Gerai minimarket. Bukan gerai rambut. Bukan. Kenapa itu? Biasanya tuh bukan toko parfum, di tempatnya parfum itu biasanya tutup botolnya dicopot. Biar nggak dipakai. Oh iya. Jadi orang datang situ belanja, habis itu ngeliat parfum. Nah, kayak gitu tuh biasanya ngerugiin tokonya tuh. Nah ini juga
Buat pemirsa kalau belum mampu beli parfum ya jangan dulu, pakai yang murah-murah dulu. Malaikat subuh. Iya. Nah, Malaikat subuh. ini kan juga apa sebenarnya, walaupun dia ini mencuri tas yang berisi uang dan juga parfum di tempat parfum ya. Sebenarnya gue juga nggak tahu nih apakah dia ada niatan apa enggak gitu, karena gara-gara sebenarnya ya kesempatan kan kalau kejadian itu atau kejadian seperti pencurian ini pasti datang kalau ada kesempatannya gitu. Iya, jadi kesempatan adalah kesempitan. Pokoknya kurang lebih gitu sih. Jadinya karena ada kesempatan mungkin. Iya. Dan ini yang harus diambil langkah preventifnya yang tadi gue bilang tuh. Setiap toko itu bisa lebih hati-hati terhadap semua konsumennya gitu. Dan juga semua konsumennya harus bisa lebih aware, lebih siaga gitu jika terjadi sesuatu gitu. Oke, lanjut ke berita selanjutnya, San. Oke. Berita selanjutnya. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Adya Satria Suryo Sulisto mendorong semua proyek yang dikerjakan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN harus melibatkan UMKM dan pekerja lokal. Ia menyoroti pentingnya dampak nyata, manfaat bagi masyarakat sekitar dalam pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut disampaikan Adi Satria saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi 6 DPR sejumlah BUMN karya dan jasa marga di Surabaya, Jawa Timur pada Jumat 11 Juli 2025. Adi Satria Suryo Sulisto yang juga politisi fraksi PDI Perjuangan ini menekankan agar pekerja lokal bisa terserap, perlu diadakan pelatihan tenaga kerja lokal sebelum proyek dimulai, supaya kemampuan pekerja sesuai dengan yang dibutuhkan dalam proyek tersebut. Untuk itu, waktu perencanaan dan pelaksanaan proyek sudah disesuaikan untuk menyiapkan pekerja-pekerja lokal melalui pelatihan dan sertifikasi. Selain itu, isu efisiensi dan tata kelola keuangan juga menjadi sorotan. Legislator Dapil Jateng 8 ini menegaskan agar pelaksanaan proyek dilakukan seefisien mungkin guna menghindari pemborosan dan potensi penyalahgunaan anggaran. Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari komitmen Komisi 6 DPR RI dalam mengawasi pelaksanaan proyek strategis BUMN agar memberikan kontribusi nyata tidak hanya terhadap pembangunan nasional, tetapi juga pada penguatan ekonomi daerah. Proyek Tol Probolinggo-Banyuwangi disebut telah menunjukkan perkembangan positif, meskipun masih terdapat kendala dalam proses pembebasan lahan di ruas terakhir menuju Banyuwangi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Nah, jadi kalau tadi kita ngomongin tentang aksi kriminalitas lah gitu, ini kita lagi ngomongin tentang pemerintah nih gitu. Jadi ada DPR RI ya, gitu, Komisi 6 ini dorong BUMN melibatkan UMKM dan juga pekerja lokal nih, dan kedepannya ini harus dikembangkan gitu. Jadi ya pemberdayaan ekonomi dan juga pekerja lokal nggak hanya sampai di situ saja gitu, tapi dengan adanya langkah dari pemerintah, langkah dari BUMN juga, ini kita harapkan UMKM kita tuh semakin berkembang gitu. Karena kalau UMKM kita berkembang dan juga pekerja lokal kita berkembang, ya tentu ekonomi Indonesia ini bakal lebih berkembang juga gitu. Jadi dampaknya secara nyata sih kalau menurut gue. Bener banget. Dan tentunya kan kalau untuk tujuannya seperti itu, kita kan tahu BUMN yang apalagi berkaitan tentang proyek-proyek gitu ya. Itu kan banyak banget berita-berita miris tentang BUMN karya yang sering proyeknya nggak bayar. Nah, ini juga pemerintah harus buka mata dengan hal-hal seperti ini, karena kalau tidak dibarengi dengan transparansi dari para BUMN ini, memperlibatkan dinas-dinas lain, itu juga nggak mau ngambil gitu loh. Jadi jadi pekerja lokal jadi nggak percaya gitu sama BUMN, jadinya dia lebih baik kerja sama swasta gitu kan. Dan ya itu yang harus didorong sama pemerintah, harus buka mata lagi, jadinya transparansi harus jelas lagi, biar maju bersama-sama. Jadinya nggak yang diuntungkan BUMN aja, biar pekerja lokal juga percaya nih kalau kerja bareng BUMN gitu. Iya, dan terus juga sebenarnya ini kan Komisi 6 kayak ngasih perhatian lebih lah gitu, supaya BUMN ini bisa berkolaborasi lanjut dengan UMKM dan juga dengan pekerja lokal gitu. Ya walaupun ini sudah ada perhatian khusus oleh DPR ya gitu, khususnya Komisi 6, ya yang gue harapin adalah semoga ini dampaknya nggak cuma sesaat aja gitu. Dari BUMN ini yang melibatkan UMKM dan juga pekerja lokal,
ini kedepannya bisa terus berjalan gitu. Jadinya nggak cuma setahun 2 tahun mungkin, atau bisa juga sampai 5 tahun atau juga 10 tahun ke depan gitu. Kenapa gara-gara ya yang gue omongin tadi gitu, dampaknya ini kan bukan cuma ekonomi tapi bagi masyarakat kita juga gitu yang dirasain. Biar pembangunan di Indonesia itu bisa merata. Betul. Jadi nggak terjawa sentris banget nih. Biar pulau-pulau lain juga merasakan. Dan itu kalau pembangunannya udah bagus, yang seperti lu bilang, nah ekonomi juga berjalan dengan cepat di situ. Ya semoga ada kabar baik lah ke depannya ya. Benar banget. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Oke. Berita selanjutnya yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Keuangan meluncurkan program beasiswa keolahragaan LPDP untuk mendukung pendidikan lanjutan bagi para atlet, mantan atlet dan tenaga keolahragaan nasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyebut program ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas SDM olahraga serta menjamin masa depan para atlet setelah pensiun. Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Kementerian Keuangan meluncurkan program beasiswa keolahragaan LPDP untuk mendukung para atlet dan tenaga keolahragaan menempuh pendidikan pasca sarjana. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyampaikan beasiswa ini ditujukan bagi atlet aktif maupun yang sudah memasuki masa purna agar memiliki bekal keilmuan di bidang olahraga seperti pelatihan, manajemen olahraga, sport science, hingga industri olahraga global. Dito menuturkan bahwa LPDP keolahragaan membuka kesempatan selebar-lebarnya untuk belajar di universitas terbaik dunia sebagai komitmen pemerintah menjamin masa depan para atlet. Bersama LPDP memang untuk khusus S2. Dan ini bisa digunakan untuk mantan atlet, jadi tidak hanya atlet yang sedang aktif, dan yang paling penting untuk tenaga olahraga. Bagaimana kita ada 2 tujuan utama bagi untuk para mantan atlet, kita ingin mungkin yang sudah menuju purna dari produktivitas dari atlet itu sendiri, mengambil S2 ini untuk menyiapkan bekal hidup setelah kehidupan, setelah tidak aktif sebagai atlet. Bisa menjadi pelatih, bisa menjadi manajemen olahraga, sport science, dan banyak sekali potensi lainnya. Dan juga untuk tenaga olahraga juga bagaimana kami ingin bisa para tenaga olahraga ini dibekali lebih global lagi. Karena LPDP ini beasiswa yang tidak ada batasnya. Jadi universitas terbaik di dunia itu bisa dibiayai. Dan ini yang kami harapkan bisa disambut oleh para stakeholders olahraga, karena ini yang kami rasa salah satu upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, bagaimana kesejahteraan dunia olahraga makin terjamin. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Ini langkah yang menarik banget karena kita juga banyak menemukan fenomena sebelum-sebelumnya, ada yang kayak jadi atlet bola, abis itu ngerangkap dia jadi daftar juga di TNI, di polisi, dan ini kan satu gambaran yang menurut gua itu kayak ketidakpastian di dunia atlet ini nggak menjamin gitu. Betul. Kalau dari lu kayak gimana, San? Ya sebenarnya dari gua juga sama sih gitu. Soalnya kan kalau kita ngomongin LPDP ini kan yang gue tahu ya, ini masih dalam lingkup akademik aja gitu. Jadi kayak misalkan beberapa sekolah-sekolah yang mempunyai siswa berprestasi gitu, itu dia mendaftarkan beasiswanya di LPDP, terus bisa ke berbagai universitas lah gitu yang ada di luar negeri kayak Jepang, Korea, Inggris gitu, yang biaya beasiswanya itu ditanggung oleh pemerintah gitu. Nah tapi ini nggak cuman dalam bidang akademik aja nih, tapi non akademik khususnya keolahragaan. Benar. Gitu. Nah, jadinya pas gue lihat lagi sebenarnya kan nggak semua orang itu sangat konsen terhadap akademiknya gitu. Ada juga yang konsen terhadap non akademiknya seperti olahraga kan gitu. Ada yang kayak mungkin motoriknya lebih bekerja kalau dia jadi atlet mungkin gitu. Iya, ada. Nah, beberapa orang tersebut tentu harus difasilitasi lah gitu dengan ada program LPDP ini gitu. Jadi dari gue sih menyambut positif ya. Semoga ke depannya kita bakal melihat nih gitu orang-orang yang sudah
yang mendapatkan beasiswa LPDP atau mantan-mantan atau atlet lah gitu, atlet yang mendapat LPDP keluar gitu. Dan nantinya setelah dia bisa mendapat kepelatihan di luar negeri, saat dia balik ke Indonesia lagi, itu bisa mengharumkan nama bangsa sih. Iya, bisa memajukan olahraga Indonesia. Betul, itu yang sangat penting sih. Jadi ya jangan sampai pas dia dapat beasiswa LPDP ke luar negeri, taunya dia malah menetap dan juga tinggal di luar negeri gitu. Nah iya, itu yang harus di highlight sih. Jadi dia harus balik lagi ke Indonesia dan juga mengharumkan nama bangsa. Jadinya regenerasinya ada, jadinya ilmunya terus mengalir, nggak berhenti. Ya karena itu yang diharapin oleh pemerintah kita kan sebenarnya. Jadi jangan sampai juga dibangun dengan sedemikian rupa tapi yang dapat manfaatnya negara lain gitu kan. Sayang sih sebenarnya. Jadinya biar kaderisasi tetap berlanjut. Tetap ada. Ya, lanjut ke berita selanjutnya, Sam. Oke, nih ada berita selanjutnya. Bank Tabungan Negara menggelar Asian Food Market yang berlangsung pada 9 sampai 20 Juli 2025 di Blok M Square, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kegiatan ini menargetkan transaksi mencapai 3,5 miliar rupiah selama 12 hari penyelenggaraan. Regional Office Head Kantor Wilayah Jakarta 1 Bank BTN Tiana El Maheti menyampaikan gelaran Asian Food Market merupakan wujud nyata kolaborasi antara BTN dan juga para mitra strategis untuk mendorong pertumbuhan UMKM lokal. Kegiatan ini menghadirkan sekitar 60 tenan kuliner yang menawarkan ragam makanan dan minuman khas Asia kepada masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Harapannya masyarakat tidak perlu jauh-jauh mencari kuliner khas Asia karena semuanya tersedia di acara ini. Jadi Asian Food Market ini adalah salah satu bentuk dari BTN bekerja sama dengan mitra kami untuk bagaimana meningkatkan UMKM yang ada sekarang untuk semakin meningkat baik dalam penjualan maupun dengan cara bagaimana mereka bertemu dengan konsumen-konsumen atau masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Itu sih mungkin. Boleh diceritakan Bu, ada apa aja di Asian Food Market? Oke, jadi Bapak Ibu semua, di Asian Food Market ini tuh ada kurang lebih tenan yang ikut berkolaborasi bersama-sama dengan kami untuk menjual berbagai produk makanan dan minuman ya. Dan harapannya dengan acara ini dibuatkan kurang lebih waktunya tanggal 9 sampai dengan tanggal 20 Juli ini, masyarakat bisa tidak perlu jauh-jauh nih nyari makanan ASEAN gitu. Dengan datang ke sini mereka bisa menikmati berbagai jenis makanan dan tentunya usaha UMKM ini dimiliki oleh masyarakat setempat yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Ada berapa tenan? Kurang lebih ada 60 tenan yang ikut berpartisipasi. Support BTN apa nih? Bank tersebut juga menghadirkan berbagai promo menarik selama acara berlangsung. Masyarakat yang membuka rekening BTN di lokasi acara akan mendapatkan manfaat khusus untuk transaksi pembelian makanan dan juga minuman. Badan usaha milik negara yang bergerak di bidang perbankan ini memberikan dukungan bagi mitra usaha dalam bentuk nilai tambah hasil kerjasama. Terkait potensi acara, Bank BTN menargetkan transaksi mencapai 3,5 miliar selama 12 hari penyelenggaraan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Jadi ada namanya Festival Asian Food Market gitu yang digelar oleh Bank Tabungan Negara gitu atau BTN. Nah sebenarnya yang gue lihat ini kan ternyata dampaknya cukup besar ya gitu. Ini kita menyelenggarakan selama bisa dibilang 10 hari atau 11 hari lah ya, dari tanggal 9 sampai 20 Juli. Nah ini keuntungannya target atau target yang dicapai itu 3,5 miliar gitu. Ternyata lumayan banyak juga ya. Apalagi kalau kita lihat lagi sebenarnya Blok M Square ini kan emang sudah menjadi target atau sudah menjadi posisi yang cukup strategis kan bagi berbagai macam anak-anak muda yang pengen berkunjung ke tempat tersebut gitu. Apa aja ada di Blok M. Iya. Apalagi kan ada festival makanan juga kan ini. Nah, jadi lebih udah pas, maksudnya ngadain festivalnya tuh udah di tempat yang pas gitu. Apa-apa yang viral pasti di Blok M gitu ya. Donat viral di Blok M. Dimsum viral di Blok M. Iya. Gitu. Banyak banget pokoknya yang di Blok M. Nah, ini ngomongin Blok M, lu kalau ke Blok M pasti kemana dulu nih? Kalau Blok M gue biasanya paling nongkrongnya di M Block-nya gitu, di sebelahnya. Karena kalau di M Block itu kan banyak banget tempat-tempat tongkrongan gitu. Apalagi kalau misalkan ada berbagai macam event di dalamnya gitu. Atau kalau misalkan kita bosen di M Block, jalan dikit ke Taman Literasi, foto-foto booth gitu di Taman Literasi, terus masuk lagi ke dalam ke Blok M Square. Pokoknya baik banget. Apalagi aksesnya juga gampang kan. Kita gak harus naik kendaraan pribadi gitu. Kita bisa naik busway atau Transjakarta,
bisa juga naik kereta gitu. Jadinya sangat memudahkan sebenarnya sih. Oke, sampai situ aja dulu San berita kali ini. Buat pemirsa, jangan lupa saksikan terus Apa Kata Gensi hanya di Sinpo TV. Tapi sebelum diakhiri, kita akan dengerin dulu nih pantun dari Ihsan. Oke. Udah ada belum? Udah ada dong. Pantunnya harus beda dong. Iya, pasti beda dong kali ini. Oke, udah siap? Siap dong. Pantun hari ini Ihsan. Jalan-jalan sama si Joni. Asik. Pulangnya malah bete. Cakep. Anak muda harus berani. Cakep. Aneh aja bisa, apalagi ente. Asik. Oke, itu dia untuk program hari ini. Saya Azhar dan saya Ihsan. Sampai jumpa. Dadah. Bye-bye.